Shalom, perkenalkan nama saya Bintang Hafasan Simbolon, NPM 1860235. Video ini saya buatkan untuk memenuhi penilaian tugas peradilan semu yang dibimbing oleh Ibu Deborah SH Imam. Di mana kasus perdata yang kami bahas adalah wan prestasi dengan nomor perkara 744-PDTG-2019-PN Medan. Dengan kronologis nama penggugat Musnidar dan nama tergugat Marlina. Hubungan antara penggugat dengan tergugat adalah rekan bisnis, di mana penggugat penjual barang hijab sedangkan tergugat sebagai pembeli, di mana keduanya telah menjalin kerjasama sejak tahun 2017. Dengan saling percaya, tergugat membeli barang dan membayar melalui biliet giro. Namun, pada awal tahun 2018, penggugat hendak mencairkan giro tersebut. Ternyata biliet giro tersebut kosong, dan penggugat meminta penjelasan kepada tergugat. Kemudian tergugat memberikan biliet giro yang baru, dan ternyata yang baru pun tersebut kosong. Dan jumlah utang secara keseluruhan adalah 130 juta. Penggugat terus meminta penjelasan dari tergugat yang nyatanya tidak dihiraukan oleh tergugat. Sehingga pada tanggal 11 Juni 2018, penggugat membuat laporan di Polrestabes Medan dengan kasus penggelapan. Dan melalui laporan tersebut, tergugat meminta berdamai dengan penggugat. Pada tanggal 19 Oktober 2018, terjadi perdamaian dengan membuat surat pernyataan damai, di mana dalam surat damai tersebut terdapat jaminan dan tergugat berupa surat tanah. Di dalam pernyataan perdamaian tersebut, tergugat berjanji 2 minggu sejak ditandatanganinya surat damai tersebut, tergugat akan membayar lunas utang tersebut. Setelah 2 minggu, tergugat tidak juga bisa membayar utangnya, sehingga penggugat mengalami kerugian material dan imaterial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan posisi para pihak di dalam persidangan. Yang pertama, ada majelis hakim, yang dimana majelis hakim terdiri dari 1 hakim kedua dan 2 hakim anggota. Yang selanjutnya ada panitera, yang dimana tempat duduknya tepat di sebelah kanan dari majelis hakim. Yang selanjutnya ada penggugat, yang tempat duduknya berada di depan sebelah kanan dari majelis hakim. Dan yang selanjutnya ada tergugat, yang tempat duduknya berada di depan sebelah kiri dari majelis hakim. Dan yang di tengah-tengah ini adalah kursi pemeriksaan, yang dimana kursi pemeriksaan ini adalah tempat duduk dari saksi apabila saksi dibutuhkan pernyataannya. Dan yang selanjutnya atau di depan saya ini adalah kursi audiens atau kursi penonton. Dalam kasus ini dilakukan 19 kali persidangan. Berita acara pertama dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2019. Hakim kedua memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih mediator, baik yang di luar pengadilan maupun yang di dalam pengadilan atau mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan. Kedua belah pihak menunjuk hakim mediator Saudara Gosen Butar-Butar SH.MH, di mana kedua belah pihak yang berperkara diperintahkan melakukan mediasi yang dipimpin oleh mediator selama 30 hari kerja. Sidang acara pertama setelah mediasi dilakukan pada tanggal 11 Desember 2019. Kedua belah pihak menjelaskan bahwa mediasi yang dilakukan menemui kegagalan. Untuk itu dimohonkan sidang dilanjutkan. Kuasa penggugat membacakan surat gugatan. Ada 3 jenis gugatan dalam perdata. Yang pertama, gugatan permohonan atau biasa. Yang kedua, gugatan kontentiosa atau sering disebut sebagai gugatan yang mengandung sengketa. Dan yang ketiga, gugatan class action atau gugatan kelompok. Jenis gugatan ini adalah gugatan kontentiosa yang dikarenakan mengandung sengketa. Dalam gugatan ini terdapat 21 posita, yang dimana posita adalah dasar di mana dibuatnya suatu gugatan tersebut. Dalam gugatan ini juga terdapat 9 petitum, yang dimana arti dalam petitum tersebut adalah tuntutan apa saja yang diminta oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. Berita acara kedua dilakukan pada tanggal 18 Desember 2019. Berita acara tersebut ditunda dikarenakan kuasa tergugat menerangkan
bahwa jawaban belum siap. Berita acara ketiga dilakukan pada tanggal 8 Januari 2020. Kuasa tergugat membacakan jawaban atas surat tuntutan. Ada 3 isi jawaban tersebut. Yang pertama dalam eksepsi, yang kedua dalam pokok perkara, dan yang ketiga permohonan. Dalam eksepsi ada 3 yang dinyatakan. Yang pertama, eksepsi tentang penggugat tidak ada kualitas untuk menggugat. Dan yang kedua, eksepsi tentang pihak tergugat tidak lengkap. Dan yang terakhir atau yang ketiga, eksepsi tentang gugatan kabur. Berita acara sidang keempat dilakukan pada tanggal 15 Januari 2020. Hakim menjelaskan berita acara pada sidang ini adalah replik, sehingga kuasa penggugat membacakan repliknya. Terlebih dahulu perlu kita ketahui bersama bahwa replik itu adalah tanggapan penggugat atas jawaban yang diajukan oleh tergugat, di mana dalam replik ini dijelaskan bahwa pada jawaban tergugat sangat tidak beralasan, kabur, dan tidak sesuai dengan maksud yang tergantung dalam perdamaian, dan adanya kezoliman pihak tergugat karena penggugat yang telah rugi namun tergugat yang meminta ganti rugi materi. Selanjutnya, berita acara sidang kelima dilakukan pada tanggal 22 Januari 2020. Hakim menjelaskan berita acara ini adalah pembacaan duplik, yang dimana duplik adalah tanggapan pihak tergugat setelah adanya replik. Yang pertama, bahwa seluruh dalil yang tergugat tuangkan dalam duplik eksepsi di atas mohon dianggap sudah termasuk dan menjadi satu kesatuan dalam duplik pokok perkara ini. Yang kedua, bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil replik penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam duplik pokok perkara ini. Yang ketiga, bahwa tidak benar dan harus ditolak seluruh dalil gugatan penggugat dalam perkara akuo, sebab penggugat telah keliru mengajukan gugatan akuo dengan hanya menggugat tergugat saja. Padahal dalam surat pernyataan perdamaian tanggal 19 Oktober 2018 secara nyata dapat dilihat saudara Alfian alias Aldo ikut sebagai pihak dan menandatangani perjanjian tersebut. Dan yang ketiga, saudara Alfian alias Aldo ikut sebagai pihak yang menandatangani surat pernyataan perdamaian tanggal 19 Oktober 2018 tersebut. Hal ini adalah perkara fakta hukum. Setelah pembacaan duplik dilanjutkan dengan berita acara pembuktian, dan kuasa penggugat memberikan 3 alat bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang dimana 1 fotokopi surat pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi nomor 59.83/228/SKT/MT 2019 tercantum atas nama Alfian yang dikeluarkan oleh Camat Medan Tembung tertanggal 11 November 2018. Selanjutnya diberikan tanda bukti pertama, fotokopi, dan yang kedua, fotokopi akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi nomor 281 yang dikeluarkan oleh Notaris MHD Irfan Harapan SH MKN tertanggal 28 September 2013. Selanjutnya diberikan tanda bukti yang kedua. Dan yang ketiga, fotokopi akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi nomor 281 yang dikeluarkan oleh Notaris MHD Irfan HRP SH MKN tertanggal 30 September 2013. Dan selanjutnya diberikan tanda bukti yang ketiga. Berita acara sidang ke-6 dilakukan pada tanggal 29 Januari 2020. Berita acara pembuktian tergugat dan kuasa tergugat yang menyerahkan 15 alat bukti surat, yang semua alat bukti surat tersebut telah diberikan materai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya, yang dimana alat bukti tersebut ada 6 bukti atau fotokopi bukti faktor bond, 2 fotokopi bilet giro dan 2 fotokopi
surat keterangan penolakan, dan 1 fotokopi surat keterangan perdamaian, dan 1 fotokopi tanda terima penyerahan surat jaminan, 1 fotokopi surat penyerahan pelepasan penguasaan dengan ganti rugi, dan 2 fotokopi akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi. Berita acara ke-7 yang dilakukan pada tanggal 5 Februari 2020 dan berita acara ke-8 dilakukan pada tanggal 12 Februari 2020, dan selanjutnya berita acara ke-9 yang dilakukan pada tanggal 19 Februari 2020. Sidang-sidang tersebut atau berita acara tersebut ditunda dengan alasan kuasa hukum penggugat belum dapat menghadirkan saksi. Berita acara ke-10 dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2020. Hakim menjelaskan bahwa berita acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dari pihak penggugat. Pihak penggugat menghadirkan 2 saksi. Namun sebelum dilakukan pemeriksaan, maka saksi akan disumpah menurut agama saksi. Yang pertama Sri Astuti, merupakan ibu angkat Musnidar, dan yang kedua Hari Gunawan, yang merupakan mantan pekerja di toko Alfian Ali. Berita acara ke-11 dilakukan pada tanggal 4 Maret 2020. Pada sidang acara ke-11, sidang ditunda dikarenakan bahwa salah satu hakim anggota sedang pelatihan di Jakarta. Berita acara sidang ke-12 dilakukan pada tanggal 11 Maret 2020 dengan berita acara sidang pemeriksaan saksi dari pihak tergugat, di mana pihak tergugat menghadirkan 1 saksi, yaitu Leni Sundari yang merupakan pekerja di toko Marlina. Setelah saksi selesai diperiksa, kuasa hukum tergugat memohon kepada hakim untuk menghadirkan 1 saksi lagi pada sidang selanjutnya. Berita acara ke-13 dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2020. Berita acara pemeriksaan saksi tergugat, di mana pihak tergugat menghadirkan saksi Suryani yang merupakan pekerja di toko Aldo Jaya milik Alfian, yaitu mantan suami tergugat. Berita acara ke-14 dilakukan pada tanggal 1 April tahun 2020. Berita acara ke-14, sidang ditunda dengan alasan bahwa kesimpulan atau konklusi belum siap. Berita acara ke-15 dilakukan pada tanggal 15 April 2020. Dengan berita acara ke-15, yaitu pemberian dan pembacaan kesimpulan dan dari pihak tergugat maupun penggugat, di mana pihak penggugat dalam kesimpulannya yang pertama tetap pada pendiriannya di dalam surat gugatan, dan yang kedua menolak eksepsi dari pihak tergugat, yang ketiga menyatakan sah surat perdamaian tersebut. Dan dari pihak tergugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa yang pertama memohon untuk mengabulkan eksepsinya, dan yang kedua menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Berita acara ke-16 dilakukan pada tanggal 6 Mei 2020 dan berita acara ke-17 dilakukan pada tanggal 20 Mei 2020 dan berita acara ke-18 dilakukan pada tanggal 10 Juni 2020. Berita acara ketiga tersebut ditunda dikarenakan alasan bahwa putusan belum siap untuk dibacakan. Berita acara yang ke-19 dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2020 dengan berita acara pembacaan putusan. Dengan amar putusan dalam konvensi dalam eksepsi, yang pertama menyatakan gugatan penggugat kurang pihak, dan yang kedua mengabulkan eksepsi tergugat. Dalam pokok perkara, yang pertama menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam konvensi menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima. Dalam konvensi dan rekonvensi menghukum penggugat dalam konvensi atau tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp696.000. Dengan ini sidang saya tutup.